Meraih berkah dengan sholawat anasia, bikin hajat terkabul tanpa susah payah. Inilah kisah Ibu Tina dari Jambi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Kahfi yang mana di kesempatan kali ini ada dari Jambi, beliau Ibu Tina yang mana Masya Allah mendapatkan keberkahan setelah beliau rutin mengamalkan sholawat anasyah atau yang biasa saya sebut sholawat 7 kata ya sahabat. Untuk semua sahabatku silahkan yang mau silaturahmi lewat WhatsApp ya, yang mau testimoni contohnya seperti Ibu Tina ini ya, awalnya beliau silaturahmi melalui WhatsApp, alhamdulillah bisa bertestimoni, bisa menghubungi di nomor telepon. Silahkan ya sahabat, jangan disingkat-singkat tulisannya, tulis dengan ya yang bisa, yang mudah dibaca, yang pokoknya jangan disingkat-singkat lah sahabat ya, biar saya nantinya tidak salah paham. Silahkan ya bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Dan sahabatnya di malam Jumat yang penuh berkah ini, saya doakan semua sahabat Kahfi 82 apa yang menjadi hajat, pokoknya apapun ya hajatnya, yang lagi punya utang, yang lagi beriadoh, yang lagi mengamalkan sholawat, saya doakan biar apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, tebar ya kebaikan dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe biar semakin banyak testimoni, dan sahabat pun menjadi bagian majelis sahabat Kahfi atau jemaah sahabat Kahfi 82 ya. Jangan lupa ditebar kebaikan dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya sahabat. Langsung saja ke tema pembahasannya ya sahabat, yang mana ya sahabatku, Ibu Tina ini menghubungi saya ya sekitar 9 bulan yang lalu ya sahabat. Beliau ini terpuruk, pokoknya terpuruk yang sangat terpuruk sekali ya sahabat. Di samping beliau bisa disebutkan merugi bisnisnya ya, usahanya bisa disebutkan hampir mau gulung tikar, tetapi alhamdulillah atas izin Allah dengan berkahnya sholawat anasyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, alhamdulillah beliau akhirnya bisa bangkit kembali, bahkan bisa ramai kembali, dan usahanya berkembang dengan pesat ya sahabat. Beliau ini, Ibu Tina ini ya sahabat, mempunyai hutang, bisa disebutkan hutangnya itu ratusan juta ya, menceritakan ke saya. Dan beliau ini sangat kebingungan karena ada beberapa yang beliau jalankan ya di bisnisnya atau di usahanya. Beliau ini mengalami kerugian, dan di samping itu beliau tertipu, bisa disebutkan puluhan juta. Nah, tertipunya ya sahabat karena beliau jalankan bisnis gitu ya, itu karena ingin tujuannya itu mencari rekan atau mencari mitra, ternyata mitranya kabur, ternyata bisa disebutkan membawa kabur uang Ibu Tina ini gitu ya sahabat. Nah, alhamdulillah dengan beliau bersilaturahmi melalui WhatsApp, bertanya kepada saya ya, yang mana beliau menceritakan bahwa beliau ini sangat kesulitan, sangat kebingungan, sangat khawatir karena tiap hari ditagih hutang. Nah ya sahabat, itu jadi bisa disebutkan kalau terpuruknya Ibu Tina ini sangat terpuruk. Nah, karena berbagai jaminan, salah satunya jaminan rumah ya, dan beliau seorang guru juga gitu ya sahabat,
Nah ternyata beliau bisa disebutkan udah disekolahkan semua SK-SK-nya yang beliau ceritakan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkahnya sholawat Anasya, nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana cara Ibu Tina yang dari Jambi ini mengamalkan yang saya sarankannya. Maka dari itu simak dari awal ya sahabat sampai akhir biar sahabat mendapatkan keberkahannya juga. Begitu ya sahabat. Nah ya sahabat, langsung ya. Jadi begini, saya langsung aja ke keajaiban yang Ibu Tina dapatkan. Yang mana beliau ini ya sahabat mendapatkan keberkahan yang bisa disebutkan rasanya seperti mimpi, tapi ini terbukti dan Allahu Akbar gitu ya. Beliau Ibu Tina yang pertama ya, keajaiban yang pertama, dengan berkah sholawat Anasya ini beliau bisa pergi ke tanah suci, ke tempat yang kita cita-citakan, tanah suci yang dinanti ya gitu. Jadi beliau bisa berangkat ke tanah suci, bisa melakukan umroh. Nah, Masya Allah, sedikit pun beliau tidak mengeluarkan uang sama sekali gitu ya. Nah, Masya Allah, beliau di sana katanya ya, selama di tanah suci ini sekitar hampir 12 hari, beliau merasa bersyukur. Ternyata keberangkatan ke tanah suci ini membawa keberkahan, karena beliau bercita-cita pengen berangkat ke tanah suci ya. Alhamdulillah dikabulkan. Nah disitulah ya sahabat keajaiban yang beliau dapatkan di tanah suci itu, mendapatkan rekan yang sangat bisa disebutkan yang sangat tak terduga, karena di sana beliau ini gitu kan ketemu salah satu bisa disebutkan rekan lah, akhirnya mendapatkan solusi jalan keluar di bisnisnya. Nah di samping itu alhamdulillah beliau mendapatkan tawaran untuk bisa melunasi hutangnya dan bisa mengembangkan usahanya. Dan yang luar biasanya ya, yang beliau dapatkan di tanah suci ini itu terjadi setelah beliau bisa disebutkan tuntas melakukan ibadah umroh ya. Nah, singkat cerita, beliau menceritakan ke saya itu ketemu di salah satu bisa disebutkan tempat lah gitu ya, ngobrol, diskusi, menceritakan Ibu Tina yang beliau ceritakan ke saya gitu ya, bahwa beliau Masya Allah hutangnya itu bisa disebutkan ratusan juta lah, sekitar 250 juta lah. Itu ya sahabat, akhirnya hutangnya beliau gitu ya sahabat itu dilunasi sama bisa disebutkan rekannya itu gitu ya, padahal baru ketemu di tanah suci. Masya Allah, Allah mengirimkan pertolongannya dengan tak terduga. Dan yang Masya Allahnya luar biasa ya sahabat, beliau ini diberikan kemudahan. Nah perlu diingat ya sahabat, bahwa beliau mendapatkan pertolongannya ini, yang pertama beliau tidak serta-merta dibayarkan gratis saja, tetapi Masya Allah luar biasa, yang paling dahsyat yang bikin Ibu Tina dari Jambi ini terharu, beliau mendapatkan tawaran usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan, yang untungnya itu luar biasa ya sahabat. Nah itu salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah mengamalkan sholawat Anasya atau sholawat 7 kata yang beliau amalkan. Begitu ya sahabat. Jadi pada intinya atau kesimpulannya, beliau mendapatkan pertolongan, terbebas dari hutang, yang mana hutangnya ini sangat bisa disebutkan menjadi beban pikiran Ibu Tina, tetapi dengan berkahnya sholawat Anasya, sholawat 7 kata, beliau terbebas dari hutang. Nah lalu bagaimana beliau mengamalkan sholawat Anasya atau sholawat 7 kata ini? Nah di sini saya akan jelaskan bagaimana cara Ibu Tina mendapatkan keberkahan dengan sholawat Anasya ini ya. Untuk semua sahabat simak, ini
tata caranya akan saya jelaskan. Ini akan saya bagikan untuk semua sahabat kahfi, biar sahabat kahfi yang mendapatkan pengalaman seperti Ibu Tina dari Jambi ini gitu ya, bisa diterapkan. Begitu ya sahabat ya. Nah begini ya sahabat kahfi, Ibu Tina ini saya arahkan untuk beriadoh di malam minggu atau malam ahad. Banyak sekali yang bertanya kenapa mesti malam minggu, apakah bisa dikerjakan malam selain malam minggu? Bisa, silahkan. Tetapi ingat sahabat, malam minggu, malam ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, begini, langsung aja ya. Sahabat, tata cara ini sering disampaikan berkali-kali, tetapi saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan ilmu yang sangat dahsyat ini, karena biar sahabat kahfi segera mendapatkan keberkahan, biar segera mendapatkan pertolongan Allah. Begini ya sahabat, lakukan setelah ba'da isya, amalkan malam minggu, catatnya malam ahad gitu. Jam berapa? Banyak sekali yang bertanya nih, jam 8 atau ya ba'da isya ya, jam 8, jam 9 atau mau barengan tahajud. Tetapi baru yang mengamalkan, saya sarankan, karena biar sampai sesuai target gitu ya, amalkan setelah ba'da isya jam 8 jam 9. Lakukan dulu sholat taubat 4 rakaat minimal setiap 2 rakaat salam, sholat hajat 4 rakaat setiap 2 rakaat salam, dan setelah itu sahabat sujud di luar sholat. Gitu ya sahabat, saya praktekkan. Jadi setelah sahabat beres, misalnya nih sahabat sholat taubat dulu 4 rakaat setiap 2 rakaat salam, sholat hajat setiap 2 rakaat salam ya sahabat. Setelah at-tahiyat, assalamualaikum, alhamdulillah, sahabat sujud kembali ya. Saya praktikkan biar sahabat paham ya. Jadi sujud di luar sholat, setelah assalamualaikum langsung sujud kembali ya. Bacaannya yang pertama ketika sujud, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat ya sahabat, masih dalam keadaan sujud ya, 3 kali. Yang selanjutnya doa Nabi Yunus biar kita dikeluarkan dari permasalahan yang berat. Mas, salah satunya utang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu 41 kali ya sahabat. Lanjut setelah itu sholawat ala sya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu 7 kali. Setelah itu sahabat berdoa, contoh bebaskan hutang, apapun lah yang menjadi hajat sahabat ya. Saya sengaja saya praktekkan berkali-kali biar paham nih. Jadi tadi dzikir tauhid yang la ilaha illallah sampai qadir, doa Nabi Yunus la ilaha illa anta, sholawat ala sya 7 kali, apa yang menjadi hajat kita disebutkan ya sahabatku. Bangun dari sujud, saya izin dulu untuk ini ya sahabat, untuk bangun dari sujud ya sahabat, siapkan media air ya. Nah media air silahkan, seperti kalau Ibu Tina beliau dibantu juga dari saya ya sahabat, silahkan sahabat mau siapkan sendiri silahkan, mau dari saya yang sudah diriadohi silahkan, nanti bisa dikirimkan. Nah setelah itu kirimkan surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Contoh misalnya saya kirimkan hadiah surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik, Al-Fatihah itu ya sahabat 7 kali langsung, itunya Al-Fatihahnya. Yang satu untuk kita minum ya setiap, nah itu ya untuk setiap yang ini ya, misalnya setengahnya bisa dibiangkan. Nah yang satu lagi apa yang menjadi hajat kita silahkan bebas ya sahabat, tulis ini gitu ya, dimasukkan kertas. Dan yang ada kertasnya ingat jangan diminum, cukup dibasuhkan setiap mau tidur dan bangun tidur ya sahabat. Cukup masukin kertasnya sekali aja ya gitu ya. Jadi jangan berkali-kali. Ada yang bertanya atau setiap malam, jangan gitu. Nah setelah itu amalkan sholawat 7 kata atau sholawat an-nasiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu 7.000 langsung selesai. Ingat 7.000 langsung selesai, dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan menghadap kiblat,
Nah, bagaimana baru 2000 misalnya kita udah misalnya batal gitu ya, misalnya kita buang angin atau apa gitu ya sahabat, silahkan lanjut wudhu, lanjutkan lagi, misalnya baru 2000 bisa dilanjutkan ya sahabat. Nah, yang 7000 harus langsung selesai, ingat harus langsung selesai. Dan untuk cara bacanya ya sahabat, ketika baca sholawat al-nasiyah jangan 2 napas, contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah itu kan wa alihi wasallim lama, tapi yang ininya biar cepat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu dibaca langsung 1 napas. Dan yang 5000 bisa dicicil atau diamalkan sambil aktivitas. Bisa dipahami ya sahabatnya, seperti itu. Nah itu ya sahabat Kahfi. Jadi pada kesimpulannya, Masya Allah, keberkahan yang didapatkan Ibu Tina dari Jambi, beliau mendapatkan keberkahannya yang sangat dahsyat sekali setelah beliau mengamalkan rutin beriadoh sholawat an-nasiyah, meraih berkah dengan sholawat an-nasiyah, hajatnya bikin terkabul dengan mudah. Nah untuk semua sahabat Kahfi, silahkan yang tadi dijelaskan ya, silahkan diamalkan. Dan saya doakan untuk semua sahabat Kahfi, apapun yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi 82 dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Terima kasih sahabat Kahfi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tunggu testimoni berikutnya. Saya doakan sahabat Kahfi yang akan segera bertestimoni untuk video berikutnya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.